Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidinal mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, alhamdulillah kita bergabung lagi dengan kajian ngaji bareng, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di pekan-pekan lalu, di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita membahas terkait bab al-ilmu, gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab terbaru atau bab yang baru, atau bisa dikatakan kitab Al-Aqaidul Qawaid, ya, yaitu tentang prinsip-prinsip akidah yang nanti kita akan bahas bagaimana kita memandang ataupun Imam Al-Ghazali memandang akidah, prinsip-prinsip akidah yang lurus, ataupun nanti kita bahas juga akidah ahli sunnah wal jamaah seperti apa, gitu ya. Pada zaman sekarang juga seringnya perkembangan zaman, banyak kemunculan pemahaman, ya, pemahaman di masyarakat kita. Salah satunya contohnya sekularisme, gitu. Antara kehidupan dengan agama dipisahkan, antara kehidupan agama dengan negara atau pemerintahan dipisahkan. Itu pemahaman kayak seperti itu bermunculan di zaman sekarang. Makanya bagaimana kita membersihkan pemahaman seperti itu? Nah, insya Allah nanti kita lebih detail bagaimana ahli sunnah wal jamaah seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Nanti kita akan kupas hal-hal yang terkait akidah ahli sunnah wal jamaah, begitu. Dan para pemirsa, insya Allah di pertemuan-pertemuan kedepannya juga kita akan terus membahas bab-bab ataupun materi-materi yang sekiranya itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang. Karena kitab ini dihadirkan dalam konteks yang sangat relevan dengan kondisi sekarang. Baik, pemirsa, kita akan sapa Ustaz Nur Farid LC yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Untuk makin semangat nih Ustaz, terus dalam mengkaji, membedah pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan di pertemuan ini pertemuan yang menarik, pembahasan yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini temanya tema yang mendasar Ustaz. Bagi kita selaku muslim harus tahu juga bagaimana kita berakidah, gitu ya. Prinsip-prinsip akidah dalam diri kita. Makanya dalam sebuah bangunan kan ada pondasi. Nah, di sini Syekh ataupun Imam Al-Ghazali menjelaskan di kitab ini, ya, dari yang kemarin kita sudah membahas tentang ilmu. Betul. Gitu. Dan setelah ilmu sudah dibahas secara tuntas, dan sekarang kita bahas yaitu tentang akidah, prinsip-prinsip akidah, terutama prinsip yang paling sangat penting adalah yaitu ahli sunnah wal jamaah, misalnya, atau bisa disingkat aswaja ya saja kalau di Indonesia, aswaja, gitu ya, populernya aswaja. Di aswaja, gitu ya. Nah, bukan ahlu sunda wal jawa, ya? Bukan ahli sunda. Itu antum siapa? Aswaja juga, ahli sunda wal jamaah kadang-kadang gitu. Nah, di bab ini Ustaz, tentang ahli sunnah wal jamaah, pandangan dari Imam Ghazali itu seperti apa, gitu ya, terkait tentang mungkin nanti dibahas apa itu syahadah, mungkin ya, mulai dari syahadah itu seperti apa, dan mungkin nanti lebih detail lagi kita akan terus bahas. Dan mungkin kalau ada jamaah ataupun para penonton nanti, ya, pemirsa yang ingin bertanya juga bisa ya saja di kolom chat. Mungkin nanti admin yang akan mengkoordinirnya, gitu ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti ada yang belum jelas, gitu ya saja. Baik, silakan Ustaz untuk menyampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudih wa man ahya sunnatah wa salaka sabilah wa nahaja manhaja wa jahada lillahi haqqa jihadi. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam agenda ngabar. Semoga kita diberikan rahmat dan berkah oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini, sebagaimana mukadimahi oleh Ustadz Ajat tadi, kita akan membahas kepada kitab baru ataupun kepada bab yang baru setelah kita mendalami ya di dalam bab ilmu ya. Sekarang akan masuk kepada bab tentang akidah. Jadi sebagaimana kita jelaskan dalam mukadimah atau pengantar di pertemuan kedua dan ketiga itu bahwasanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada 4 bagian yang disusun oleh Imam Ghazali. Yang pertama terkait dengan qawaidul aqaid ya, prinsip-prinsip akidah ya. Yang keduanya tentang ibadah ya. Ibadah, yang ketiganya tentang muhlikat. Muhlikat itu penjelasan atau poin-poin tentang akhlak tercela yang merusak kehidupan seorang muslim, menjerumuskannya ke dalam jalan setan. Kemudian yang keempat baru terkait dengan munajiyat, ya, apa yang menyelamatkan seorang muslim dari kehidupan dunia ini dan membawanya kepada kebahagiaan kehidupan akhirat. Nah, kalau bab ilmu itu sebagai mukadimah saja, pengantar, supaya memang kita membuka dan mengkaji kitab ini dengan bekal ilmu, gitu kan, semangat ilmiah, mental ilmiah, ya. Dan kita menghadirkan jiwa kita, pikiran kita di atas landasan ilmu. Menjadi talab ilmi itu seperti apa sudah dijelaskan, atau yang ingin mengajarkan seperti apa sudah dijelaskan, atau keutamaan ilmu itu sendiri seperti apa sudah kita jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Baik, di pertemuan terkait tentang akidah ini kita akan bacakan ya bagaimana pengantar atau kata-kata Imam Ghazali dalam bab akidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qawaidil Aqaid wa fihi arba'at fusul ya. Jadi ini merupakan kitab prinsip-prinsip akidah, dan di dalam prinsip-prinsip akidah itu yang disusun oleh Imam Ghazali ada empat fasal, 4 bab ya, atau subbab. Al-faslul awal, yang pertama terkait dengan apa? Fi tarjamati aqidati ahli sunnah fi kalimatai asy-syahadah. Bagaimana pandangan ahlu sunnah wal jamaah dalam memaknai 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ada 2 bagian. Bagian pertama tentang kesaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagian keduanya tentang kesaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allati hiya ahad mabanil Islam, yang merupakan bangunan Islam ya. Kan bunyal Islamu ala khams ya. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah dan sebagainya. Fanaqul billahi wat taufiq ya. Maka kami katakan ya dengan kalam Allah ya, dengan taufik Allah SWT. Alhamdulillah al-mubdi, al-mu'id, al-fa'al lima yurid, dhil arshil majid, wal batshi shadid. Al-hadi safwat ba'id ilal manhajir rasyidil wal maslakis sadid. Masya Allah, ini kata-katanya kalau direnungi bahasanya, diksinya itu sangat menyihir istilahnya itu ya. Sangat menyihir sekali. Ya, pujian bagi Allah SWT ya, yang telah memula ya, yang maha pemula, al-mubdi, yang maha pemula, al-mu'id, yang membangkitkan, mengulangi seperti membangkitkan manusia, al-fa'al lima yurid ya, yang melakukan apa saja yang diinginkannya, dzil arsyil majid, yang memiliki arsy yang sangat mulia, wal batshi syadid, dan batshi itu artinya kekuatan ya, kekuasaan yang sangat kuat. Al-hadi safatil abid ila manhajir rasyid wal maslaki sadid, yang memberikan jalan petunjuk bagi seorang hamba kepada manhaj yang rasyid ya,
manhaj yang tentunya merupakan hidayah dan petunjuk Allah SWT, wal maslak as-sadid, dan jalan hidup yang mulia. Al-mun'im alaihi ba'da syahadati tauhid bihirasati aqaidihim an zulumati tashkiki wat tardid. Yang memberikan nikmat ini berupa apa? Ba'da syahadati tauhid, ya, yang memberikan nikmat kepada mereka, kepada hambanya itu setelah mereka mengucapkan apa? Syahadah tauhid. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang ya sebelum mengucapkan itu ya mungkin manusia dia makan, dia minum, dia hidup dengan pola yang sangat sehat. Tapi ya keutamaan Islam, ya sekali lagi dengan syahadah tauhid itu apa yang menjadi kenikmatan itu berupa rizki, makanan, kesehatan dan sebagainya itu diberikan oleh Allah SWT, dan ada pada setiap hamba diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, jadi Allah memberikan nikmat, hamba membalasnya, meresponnya dengan bersyukur, ya, dari apa yang diberikan. Makanya saat orang-orang mu'alaf ini apa tuh namanya, dia ketika sudah masuk Islam ya, yang dulunya dia Nasrani gitu ya, kemudian atau Yahudi, dia masuk Islam, itu dia merasakan kenikmatan gitu ya, kenikmatan beragama, yaitu kenikmatan tauhid gini ya, subhanallah gitu ya. Jadi emang Islam ini nikmat gitu ya. Dari kekeringan menuju kesejukan, kedamaian ya. Dari hidup yang gersang ya, penuh dengan kenikmatan dunia, hawa nafsu dan sebagainya, kepada cahaya Islam, nilai-nilai Islam, akhlak dan sebagainya. Berarti kita jangan sampai bahkan dikalahkan ya. Jadi rata-rata yang mu'alaf tuh sisi keislamannya, keagamannya lebih kuat. Kenapa? Karena itu mereka benar-benar merasakan keyakinan itu ya. Mereka dapatkan, mereka usahakan, mereka pikirkan. Ya contohnya seperti siapa Yusuf Hamka gitu kan, itu seorang pebisnis besar, dia pengusaha, owner jalan tol lah istilahnya itu, membangun 1000 masjid, kemudian membuka rumah makan nasi kuning dengan harga 3.000. Luar biasa. Hikmah pada masyarakatnya banyak, dan juga Kohani dan sebagainya lah, banyak sekali yang mereka mu'alaf, dan keislamannya jauh ya pengamalannya itu dibandingkan yang Islam secara kultural gitu kan. Jadi ada Islam, kalau dalam Sunda Mas, ada Islam tiba heula, ada Islam tiba baheula gitu. Mungkin itu istilahnya. Jadi ada Islamnya dari lahir gitu ya. Ada Islam yang dia mu'alaf itu gitu. Betul. Ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah mulai mengarah kepada esensi yang akan dikaji dalam segmen ini ya, itu tentang bagaimana definisi atau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan syahadah itu. Maka di sini setelah al-mun'im alaihim ba'da syahadati tauhid bi hirasati aqaidihim min zulmati tashkiki wa tarid, ya, dengan menjaga akidah mereka dari kezaliman dan keraguan, serta bukan kezaliman di sini, kegelapan ya, zulmat, kegelapan dan keraguan. As-salik bihim ila ittiba'i rasulihil mustafa waqtifai athari sahabihi akramin al-mukramin bit-ta'bidi wat tasdid, ya, juga yang berjalan as-salik bihim, yang artinya menunjuki jalan kepada mereka untuk mengikuti Rasul dan juga para sahabatnya dan sebagainya, sampai apa di sini al-mutajalli. Nah, ini udah mulai masuk saat. Al-mutajalli lahum fi zatihi wa af'alihi wa mahasini awsafihi allati la yudrikuha illa man alqa sam'a wa huwa syahid. Al-mutajalli, di mana Allah SWT itu yang maha agung, yang maha nampak, zahir, ya, fi zatihi, baik dalam zatnya, af'alnya, wa mahasin, dan juga sifat-sifat yang baiknya, ya, yang sempurna, yang tidak bisa diketahui kecuali bagi orang yang al-qasam'ah, dia dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa huwa syahid, dan dia merasa syahid itu tersingkap di hadapan matanya, di hadapan hatinya, keagungan Allah SWT. Makanya ini bagus dalam surat Qaf ya, ini al-qasam'ah wa huwa syahid, gini. Kan banyak orang punya telinga, banyak juga orang, ya semua orang lah punya telinga, semua orang punya akal, semua orang punya hati, ya. Tapi bukan masalah punyanya itu, tentu itu tidak diragukan. Tapi yang paling penting itu adalah syahidnya itu, ya.
wa huwa syahid. Ya, bagaimana dia semacam yakzah, dia terjaga, dia tersingkap di hadapannya makna-makna keagungan Allah, ya, sifat-sifatnya, zatnya, gitu, seperti itu. Al-mu'arrifu iyyahum annahu fi zatihi wahidun, yang dimana Allah SWT mengenalkan kepada mereka, kepada hambanya, ya, bahwasanya zatnya itu satu, zatu wahid, la syarikalah, tidak ada syariknya. Makanya la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Di sana ada menafikan ya Tuhan selain Allah. Ya, zatnya tidak ada sekutu baginya. Jadi cuma satu. Fardun la masilalahu, sangat utama, ya, tidak ada permisalannya. Somadun la diddalahu, tempat bersandar, ya, tidak ada juga saingannya. Munfaridun, ya, sendiri, ya, sendiri dalam arti ya satu tadi esensi daripada keesaan Allah. La niddalahu, tidak ada saingannya juga, ya, tidak ada sekutunya. Wa annahu wahidun qadimun la awwalalahu azaliyun la bidayatalahu. Ya, jadi Allah SWT itu qadim, terdahulu, ya, terdahulu, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membarukan dan sebagainya. La awalahu, tidak ada permulaan baginya, karena yang ada permulaan itu hanya makhluk yang diciptakan. Alam ini ada permulaan, manusia ada permulaannya, hanya Allah yang tidak ada permulaan, ya. Karena Allah qadim, kekal. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, termasuk yang orang-orang ateis, gitu ya. Betul. Nah, dia nggak percaya gitu, ya, dengan adanya bahwa ya bumi ini ciptanya dengan sendirinya, dengan ada Big Bang itu, gitu ya, sendirinya atau kebetulan, ya. Nah, itu mereka itu pertama, ya, lahir di kalangan orang yang materialis, yang tidak mengenal Tuhan juga. Jadi ya ketika besar, dewasa dan sebagainya tidak kenal Tuhan juga. Yang kedua, dia disimpangkan secara fitrah. Walaupun fitrah aslinya pasti mengakui adanya kekuatan di alam ini. Ketika dia misalkan dalam pesawat, tergoncang pesawatnya, ya, ada turbulensi dan sebagainya, pasti dia akan mengatakan, oh my God, tolong dan sebagainya, gitu kan, ya. Fitrah. Nah, seperti itu. Jadi secara fitrah itu berbicara bahwasanya ada kekuatan yang supernatural di alam ini, ya, dan itu di luar daripada alam ini, ya, seperti itu. Sehingga kalau secara fitrah mereka pasti mengerti, tapi fitrahnya itu disimpangkan, ya, oleh ya fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yusnasir. Orang tua mereka yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi disesatkan oleh orang yang ada di luarnya yang berpengaruh, gitu, atau secara ilmiahnya juga, lingkungannya juga. Ya. Makanya di sini ayatnya ya dalam surat Al-Hadid ini, ya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Allah yang permulaan, yang awal, dan yang akhir, yang zahir, yang nampak, wal batin, yang batin, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah sekecil apapun, ya. Seperti itu. Nah, ini ya akidah kita ini persimpangan jalan, ya, mufarriqut turuq, ya, antara ya kita sebagai muslim dengan orang yang materialis, yang hidup dengan kegelimaan harta, ilmu, dunia dan sebagainya, gitu. Kita yakin maksudnya kita ini diciptakan, ada yang menciptakan alam ini bahkan, ya. Sementara mereka karena hidupnya hanya terbatas pada materi saja, hanya kepada mengandalkan akal saja, ya. Hidupnya secara keilmuannya, ya, dia sudah didoktrin bahwasanya yang ada itu adalah yang dilihat mata, nampak, ya, yang nampak oleh panca indera. Sementara di balik itu tidak ada, ya. Tuhan ada nggak? Tuhan nampak nggak oleh mata kita? Kalau tidak nampak berarti tidak ada. Nah, tapi padahal itu kalau kita adu logika dengan mereka kan, coba kamu bisa melihat akal nggak? Di mana akal kamu? Bisa kelihatan nggak? Pasti jawabnya ya nggak mungkin bisa melihat akal. Kalau nggak mungkin, pasti kamu meyakini, ya, secara tidak langsung kamu meyakini kamu itu tidak berakal, kamu tidak punya otak, gitu kan, ya, karena otak kamu nggak kelihatan, gitu kan, ya. Sorry itu. Begitu ya dengan keyakinan kita terhadap Tuhan, nggak bisa kita menetapkan bahwasanya segala yang tidak kelihatan itu berarti tidak ada, tidak seperti itu, gitu ya.
Karena ada keterbatasan pandangan. Dalam era modern itu banyaklah dalilnya. Seperti gelombang suara atau bakteri dan sebagainya. Secara kasat mata ya susah untuk ditangkap oleh mata kita. Karena mungkin manusia itu adanya ditempeli dengan sifat takabur itu mungkin saja. Betul, ya. Bagaimana Allah itu sampaikan menciptakan nyamuk gitu ya. Kalaulah bisa dia lihat urat-urat nyamuk gitu ya. Sampai ke detailnya kuman-kumannya di dalam nyamuk atau apa gitu. Nah itu sampai seperti itu gitu ya. Allah itu menciptakan. Nah manusia itu tidak afala tatafakkarun atau apa gitu ya. Kalau yang gede-gede mah kan bisa nampak ya gitu. Nah ini subhanallah. Oke. Nah selanjutnya dari esensi syahadah ini dari segmen pertama la ilaha illallah, di sana ada makna tanzih. Apa itu tanzih? Tanzih itu artinya mensucikan Allah, membersihkan Allah, baik zatnya, sifatnya, ya, atau af'alnya. Ya. Zat, sifat, dan zatnya, sifat, af'al. 3 esensi itu. Kita bersihkan dari apa? Dari setiap kotoran-kotoran, pikiran-pikiran yang bisa menyebabkan menjadi ketidaklayakan bagi Allah SWT. Ya. Oke. At-tanzih. Wa annahu laysa bijismin. Allah itu tidak berbentuk. Laysa bijismin. Tidak tersusun dari dari tangan. Kalau manusia kan organ-organ ya. Tidak tersusun dari organ-organ. La laysa bijismin musawwar, yang tergambar. Wala jauhar mahdud, atau sebaliknya, tidak juga jauhar yang terbatas. Jauhar itu semacam substansi atau esensi. Kalau dalam filsafat bahasanya itu jauhar yang tidak kelihatan memang, seperti akal misalnya. Akal itu dalam bahasa mantiknya itu adalah jauhar. Kenapa? Karena dia tidak punya madiatnya atau materinya, tidak ada fisiknya, tidak ada wujudnya. Makanya disebut dengan jauhar. Ya, Allah itu tidak juga jauhar yang mahdud, yang terbatas. Muqaddar. Wa annahu la yumasilul ajsam la fi takdiri wala fi qabulil inkisam. Dan juga tidak seperti ajsam, ya, seperti jismun, ya. Seperti benda misalkan, atau apa yang tersusun, ya. Harus tidak seperti itu. Baik dalam takdirnya, ya, batasan-batasannya, wala fi qabulil inkisam, juga tidak dalam hal di mana jism, ya, atau suatu organ, suatu benda itu, ya, pasti kan bisa terbagi kan, ya. Segala sesuatu yang bersifat benda atau jisim itu pasti akan terbagi, misalkan tersusun boleh, ya. Seperti yang namanya jismun itu, dia kalau dalam ilmu tauhidnya gitu, itu pasti terbagi ke dalam 2, ya, atau tersusun dari jawahir, jauhar-jauhar, ya, substansi-substansi. Kemudian antara substansi dengan arad, arad disebutnya itu juga membentuk jisim, ya, seperti itu. Ini ada memang di sini harus agak sabar, ya, karena kita ada istilah-istilah tauhid yang sangat detail. Tapi kalau bagi orang fisika itu nyambung, ya. Bagi orang yang dia tahu teori fisika, teori kimia, ya, di mana atom itu tersusun dari apa, misalkan, ya, dari neutron, elektron, dan sebagainya. Nanti atom ketika terbentuk tersusun dengan yang lainnya jadi molekul. Nah, seperti itulah kalau dikiaskannya. Wa annahu laysa bijauhar, ya, dan Allah pun, ya, bukan jauhar itu sendiri, bukan jauhar yang bisa masuk di sana arad, ya, bukan juga arad. Arad itu asiden, ya, kalau bahasa filsafatnya. Kalau bahasa yang ringannya, bahasa ringannya seperti ini. Arad itu sesuatu yang melintas, bukan yang hakikatnya. Kalau dikaitkan dengan kita sebagai manusia, misalkan, ya, manusia ini, diri manusia itu ada jauhar, ada arad. Jauharnya apa? Kemanusiaannya. Sifat mungkin atau apanya? Enggak, sisi kemanusiaannya, hakikatnya sebagai manusia itu disebutnya jauhar. Aradnya apa? Mata, mata, ya, hidung mancung, kulit sawo matang putih, rambut yang ikal atau lurus, ya, tinggi atau pendek, itu disebutnya aradnya. Sesuatu yang akan hilang atau yang muncul kemudian hilang, muncul kemudian hilang. Atau yang berbeda pada yang lainnya. Itu disebutnya dengan arad, ya. Nah, itu dalam, ya, contohnya sederhana kita sebagai manusia. Coba
Tapi kalau hakikatnya sebagai manusia kan tidak berubah-ubah kan. Dari manusia ke manusia lain, hakikatnya tidak akan berubah. Dia itu hidup, dia itu punya akal. Al-insan hayawanun mufakir misalkan. Hayawan natik, insan hayawan natik. Manusia itu hewan yang berbicara. Tapi hewan di sini bukan hewan seperti kera ataupun jerapah dan sebagainya, enggak. Tapi hewan di sini yang lahul hayah, dzu hayah. Hewan di sini adalah hewan makhluk yang memiliki nyawa, disebutnya hewan, ya. Nah itu. Ya ada makna tanzih di sini, ya, annahu. Jadi Allah itu bukan jauhar, bukan juga arad, ya. Wa laisa kamitslihi syai', ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu ya tidak ada yang serupa ya dengannya, apapun itu, nggak ada yang serupa dengan Allah SWT. Nah, dalam konteks ini terkait laisa kamitsli syai'un gitu ya. Allah itu tidak serupa dengan yang lainnya gitu. Tapi ada yang mengartikan seperti yadullahi fawqa aydihim gitu. Tangan Allah itu di atas aydihim gitu ya. Betul. Tangan-tangan. Nah, perumpamaan ini kan banyak perdebatan nih di kalangan para mufasir, baik mungkin di kalangan mujtahidin gitu ya. Yeah. Gitu. Bahkan di beberapa kelompok juga berbeda pandangan gitu ya. Yeah. Berbeda pandangan. Tapi bagaimana cara menyikapi itu dengan beda pandangan ini, yang termasuk kemarin itu adalah furu kan ya. Furu bagaimana cabang dari akidah itu gitu. Dan nanti mungkin dijawabnya insyaallah di pekan-pekan yang lainnya gitu saja ya. Karena ini pembahasan sangat menarik terkait akidah, karena akidah ini sangat penting bagi kita untuk memahami secara mendasar gitu ya, bukan sekadar katanya gitu ya, ataupun lihat dari YouTube gitu, statement-statement orang-orang gitu, tapi kita benar-benar kajian ilmiah atau berdasarkan kitab gitu. Nah ini penting bagi kita semua para pemirsa, para jamaah ataupun yang senantiasa setia di channel ini, untuk terus menguatkan akidah kita dalam khususnya yaitu tauhid ya, untuk akidah dasar yaitu pemahaman ahli sunnah wal jamaah seperti apa gitu ya Ustaz. Nah selanjutnya Ustaz, untuk mempersingkat waktu karena waktunya kita terbatas gitu Ustaz. Nah, untuk pembahasan kali ini di bab akidah ya, khususnya syahadah gitu. Apa poin yang paling bisa kita ambil kemudian yang kita terapkan supaya dalam berakidah kita itu tidak melenceng gitu, tidak melenceng terkait tentang tadi jauhar atau masalah tentang zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala, supaya masyarakat itu khususnya bagi para mahasiswa biasanya sih yang terkadang suka melenceng gitu ya, ketika dia basic keagamaannya kurang, kemudian dia masuk ke dalam dunia pendidikan atau dunia kampus, ini dia jadi melenceng gitu. Dan bahkan dia mungkin juga di beberapa lembaga pendidikan juga ada hal-hal seperti itu gitu ya, baik di SMP, SMA gitu, tingkatan-tingkatan seperti itu. Ini untuk memperkuat gitu ya, memperkuat dalam akidah kita gitu Mas. Yang pertama esensi tauhid ya. Jadi kita meyakini Allah itu satu esa. Dalam hal apa? 3, zatnya. Keesaan Allah dalam zat itu artinya kita meyakini Allah tidak tersusun dari susunan-susunan. Dia satu di dalam zatnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, zat Allah itu tidak ada yang menyerupai ya, yang serupa dengannya gitu kan. Dari zat lain yang serupa dengan zat Allah itu tidak ada gitu. Begitu aja dengan sifat. Kita meyakini bahwasanya sifat Allah itu satu esa ya. Jadi keesaan di dalam sifat. Dalam hal apa bahasanya? Tidak ada dari makhluk yang menyerupai sifat sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama dalam masalah sifat. Yang keduanya bahwasanya tidak ada di dalam sifat Allah itu 2 sifat dari satu jenis sifat. Misalkan kudrah, Allah memiliki sifat kudrah. Tapi kudrahnya Allah itu hanya satu, tidak ada 2 kudrah. Begitu juga ilmu, Allah punya sifat ilmu.
sifat ilmu Allah itu ya hanya satu saja, ilmu Allah. Ya, tidak ada dua ilmu dan seterusnya dari sifat yang 7 yang ditetapkan oleh para ulama itu. Dan selanjutnya apa? Nah, ini Imam Ghazali di sini juga menguatkan ya dalam bab sifat ini. Di sini dijelaskan tentang al-hayah wal qudrah. Ya, bahasanya Allah itu jelas Allah itu punya sifat hayah, hidup ya. Baik. Nah, Wahia hayyun wa huwa hayyun la yamut. Allah itu hidup, tidak pernah mati. Esensinya apa dalam kehidupan sehari? Artinya kita jangan putus asa ketika mentok di tengah jalan, ketika mentok kita mengalami bangkrut, tidak punya solusi dan sebagainya. Allah hidup, mendengar doa kita ya. Insya Allah ada jalan. Begitu juga kudrah. Allah maha kuasa, mampu untuk melakukan segala hal bagi kita. Ya, cuma masalahnya kita siap atau tidak. Ya, jangan ingin jadi kaya, tapi mentalnya sudah siap atau tidak. Ini punya duit 2 juta aja habis dalam 1 hari misalkan. Ini belum siap kaya berarti gitu ya. Nah, begitu juga dengan sifat ilmu. Ilmu Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang sifatnya kuliat ataupun juz'iyat. Kuliat artinya segala hal yang bersifat universal, kuli, ya, seperti manusia. Juz'iyat hal yang bersifat partikelnya, ya, parsialnya, ya. Kalau kulinya itu adalah manusia, kalau yang juz'inya itu ya Sodajat, Ana, Mahmud, Ahmad, itu juz'iyatnya. Jadi Allah mengetahui diri kita, Allah juga mengetahui esensi dari setiap juz'iyat yang ada. Masya Allah. Baik, Ustaz, di pertemuan ini sangat luar biasa, Ustaz, ya. Kalau kita bahas terus, Masya Allah, ini akan istilahnya membuka diri kita gitu ya, membuka hati kita juga, tidak hanya fikriyah tapi basiroh kita juga ya. Betul. Terkait sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kedepannya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita insya Allah dijawab di pertemuan yang lain, dan juga ada sifat-sifat Allah yang belum kita bahas, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Insya Allah para pemirsa, itu tadi pembahasan terkait akidah ya, atau prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila para pemirsa yang masih penasaran gitu ya, masih ingin tahu bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali terkait prinsip akidah, maka senantiasa terus stay tune ataupun terus saksikan channel-channel ataupun slide-slide kita ataupun pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Insya Allah, Ustaz, untuk pertemuan ini mungkin sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang lain terkait sifat Allah ya, yang tadi ada haya, al-qudrah, kemudian ilmu, kemudian nanti al-irada. Nanti kita akan bahas al-kalam gitu ya. Jadi bagaimana, terus juga tadi pertanyaan yang saya tadi masih belum. Dan paling utama adalah bagaimana kita menghadirkan keyakinan kita tentang sifat ini dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya, banyak orang tahu Allah itu Maha melihat. Ya, tapi ya nggak takut-takut kalau nyolong, misalkan kalau korupsi dan sebagainya. Jadi perlu terus pendalami, bahkan sampai kita Allah itu masuk dalam hati kita gitu ya, masuk dalam lubuk hati kita ketika kita baca la ilaha illallah itu benar nyampe gitu ke dalam hati kita tuh ya. Masya Allah. Baik para pemirsa, itu dari kami. Insya Allah biasa kita tutup dengan doa, Ustaz. Pimpin doa. Pemirsa yang berbahagia, mari kita tutup agenda ini dengan bermunajat kepada Allah SWT, menghadirkan hati kita kepada Allah SWT. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma rizqna wal muslimina jami'a. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, singkapkanlah di hadapan kami segala kemuliaan, segala keutamaan,
yang Engkau miliki. Singkapkanlah kepada kami nilai-nilai kebaikan sehingga kami bisa berjalan dalam kehidupan ini di atas landasan Islam, di atas jalan hidayah Engkau. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, ampunilah segala keterbatasan kami, ampunilah segala kekurangan kami apabila kami serba kurang, serba terbatas dalam ibadah kami, dalam bermunajat kepada Engkau. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzul Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan di kesempatan kali ini dicukupkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih di bab tentang akidah. Semoga pertemuan ini bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan jangan lupa juga kepada para pemirsa untuk terus sebarkan channel ini, share sebanyak mungkin kepada sanak saudara, pada tetangga. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Anda semua. Dan juga yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, lebih maju dan lebih berkontribusi untuk al-ummah al-islamiyah dan untuk dunia pada umumnya. Terima kasih dari saya dan Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.